Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Wilda Melana Sugiantari kelas 11 perbankan 3 akan menjelaskan contoh soal atau kasus dalam Mayop. Oke, langsung saja. Yang pertama, ada cara membuat data perusahaan pada Mayop. Langkah-langkahnya yang pertama itu, klik tombol start, pilih all program, terus Mayop Accounting versi 18+. Terus di dalamnya ada open, create, explore, what's name, dan exit. Dari segitu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Open itu untuk membuka data file Mayop yang telah ada, create untuk membuat data perusahaan baru, explore untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan, what's name untuk menampilkan file HTML yang terhubung dengan internet yang berisi berita terbaru dalam versi 18 ini, exit untuk mengakhiri program Mayop. Lalu klik tombol create new company file, klik next. Setelah pilih next akan terlampir menunya. Nah, habis itu lalu masukkan periode akuntansi. Periode akuntansinya current financial years, diisi tahun periode berjalan, tahun terjadinya transaksi. Last month of financial year, diisi bulan terakhir periode transaksi. Ada conversion month, diisi bulan periode berjalan atau bulan terjadinya transaksi. Number of accounting period, diisi jumlah bulan selama satu periode. Lalu klik next. Pada build yang account list terdapat 3 pilihan. Jika memilih yang satu, maksud adalah kita akan menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh software Mayop. Nah, untuk yang kedua, maksudnya adalah kita akan menggunakan akun yang sudah dibuat oleh akuntan atau user sebelum kita. Nah, yang ketiga, maka kita akan membuat sendiri akun baru sesuai dengan yang dibutuhkan dan kita inginkan. Dalam kasus soal kita di atas, kita akan memilih pilihan kedua. Pilih I want import a list of account, lalu next. Nah, selanjutnya memilih tempat penyimpanan file. Lalu klik next, selanjutnya akan tampil informasi proses setelah selesai. Setelah itu klik command center dan kita akan masuk pada menu utama Mayop versi 18 seperti di bawah ini. Nah, yang kedua ada cara membuat daftar akun. Selanjutnya untuk mencetak fitur penjualan. Yang pertama, membuat nama customer yang meretur barang. Pastikan teks inklusif telah dihilangkan tanda checklist dan trim and or 30. Tanggal diisi tanggal terjadinya return. Pada kolom shift, isikan jumlah barang yang diretur dengan menambahkan kode minus untuk barang. Lalu nominalnya dikosongi, kemudian pada kolom shift lagi isikan jumlah barang yang diretur tadi dengan menambahkan kode minus, kemudian item number, klik saja return, kemudian tab akan muncul gambarnya. Nah, selanjutnya tekan enter, lalu klik pada kolom name, sales return, lalu klik pada I sell this item dan isikan nomor akun untuk return penjualan yaitu sales return. Setelah itu, pilih selling detail dan isikan teks code when sold dengan pilih PPN. Lalu klik OK. Setelah klik OK, kembali ke halaman return. Tekan tab sampai ke kolom price, lalu isikan nominal yang di-return, yaitu 18.500.000 misalnya. Selanjutnya, klik record, lalu klik register pada icon date from, masukkan tanggal awal periode 1 Desember dan masukkan tanggal akhir periode 31 Desember. Dengan tahun periode yang bersangkutan, kemudian klik return dan credits. Pada menu return dan credits, pilih klik apply to sell. Isikan tanggal terjadi return pada amount apply klik sesuai pada tanggal return yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk membuat record journal. Yang pertama, klik modul account, lalu record journal entry, lalu isikan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, memo ditulis, misalnya perbaikan atap toko yang rusak, misalnya. Terus selanjutnya pada kolom account, masukkan nomor akun untuk other operational, beban lain-lain, dan masukkan nominal. Pada kolom debit, pada kolom account berikutnya, masukkan nomor akun untuk petty cash, kas kecil, dan nominal. Pada kolom kredit, tekan enter, klik record untuk kembali ke menu utama, klik cancel. Selanjutnya, untuk membuat enter sales, klik modul sales, lalu enter sales, masukkan nama customer dengan mengklik panah di bawah pada isian customer. Pilih nama yang diinginkan, misalnya Angguni. Yang ketiga, hilangkan tanda checklist pada kolom teks inklusif. Yang keempat, pastikan termin penjualan N30. Yang kelima, pada bagian date, masukkan tanggal 27 Desember 2011. Yang keenam, pada kolom save, masukkan jumlah barang yang dijual. Yang ketujuh, pada kolom item number, masukkan kode jenis barang yang dijual. Yang kedelapan, pada kolom price, masukkan harga jual barang sesuai yang tertera dalam faktur atau bukti transaksi. Tekan enter, lalu klik record. Untuk kembali ke menu utama, klik cancel. Lalu selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat enter purchase. Nah, yang pertama, klik modul purchase, enter purchase. Terus yang kedua, masukkan nama
supplier dengan mengklik panah di bawah pada kolom isian supplier, pilih nama yang diinginkan, misalnya CV Makmur Jaya misalnya, atau PT Abadi Sejahtera. Terus yang ketiga, hilangkan tanda checklist pada kolom teks eksklusif. Yang keempat, pastikan termin pembelian sesuai kebijakan yaitu N30. Yang kelima, pada bagian date masukkan tanggal 29 Desember 2011. Yang keenam, pada kolom bill masukkan jumlah barang yang dibeli. Pada kolom item number masukkan kode jenis barang yang dibeli. Yang kedelapan, pada kolom price masukkan harga beli barang sesuai yang tertera dalam faktur atau bukti transaksi. Tekan enter, klik record. Yang kesembilan, untuk kembali ke menu utama klik cancel. Selanjutnya ada penyajian laporan report. Dalam aplikasi Mayop Accounting, kita dapat melihat atau mencetak laporan setiap saat, kapan saja yang kita inginkan. Nah, di samping laporan keuangan, Mayop juga menyediakan banyak jenis laporan yang dapat digunakan untuk keperluan perusahaan seperti laporan usia piutang dan sebagainya. Yang pertama adalah laporan keuangan yang dihasilkan, meliputi neraca. Cara membuat neraca itu gampang sekali teman-teman. Yang pertama, kalian klik report, lalu klik index report. Nah, yang kedua, pilih tab account, kemudian pilih balance sheet dan klik display. Yang ketiga, tampilan neraca akan ditampilkan. Nah, yang keempat, pada bagian atas as of dapat diatur laporan neraca per tanggal yang dapat ditentukan oleh pengguna. Nah, selain neraca ada juga loh laporan laba dan rugi. Caranya, klik report, lalu klik index report, lalu yang kedua pilih tab account, kemudian pilih profit and loss actual dan klik display. Yang ketiga, tampilkan laporan laba atau rugi akan ditampilkan. Nah, yang keempat, bagian atas seperti date from XXX to XXX dapat diatur laporan laba rugi dalam suatu rentan waktu tertentu, misal 1 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. Nah, ada juga laporan arus kas atau cash flows. Cara-caranya klik report, lalu klik index report, pilih tab banking, kemudian pilih statement of cash flow dan klik display. Yang ketiga, tampilkan laporan arus kas akan ditampilkan. Yang keempat, pada bagian di atas date from to dapat diatur laporan arus kas dalam suatu rentan waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada laporan penting lainnya. Apabila ada transaksi pemesanan sebuah barang dari customer, caranya pada menu utama Mayop, pilih sales, klik enter sales, pastikan layout pada posisi item pada pojok kiri atas jendela sales new item, pilih order, kemudian isi barang yang dipesan, lalu klik record. Nah, pengiriman barang yang dipesan kepada customer juga ada langkah-langkahnya teman-teman. Nah, yang pertama, pada menu utama Mayop, pilih sales, klik sales register, pilih dan klik orders, isikan tanggal pada kolom date from to, merubah transaksi dan order untuk. Nah, yang terakhir, bagi perusahaan yang ingin tutup buku pada akhir tahun, perusahaan yang melakukan tutup buku pada tahun berikutnya dapat melakukan tutup bukunya melalui Start a New Year. Untuk melakukan proses tutup buku, caranya, yang pertama, buka menu utama Mayop, pilih file, kemudian backup seperti gambar di bawah ini. Nah, nanti ada gambarnya teman-teman. Nah, kalian jangan lupa sambil buka aplikasi program Mayopnya. Nah, klik continue. Selanjutnya ganti nama data sesuai yang Anda inginkan dan pilih lokasi tempat penyimpanan atau tidak usah diganti. Nah, selanjutnya klik save. Pada menu utama Mayop, klik file dan klik start a new year. Pada kotak dialog start a new financial year, hanya klik continue saja seperti tampilan berikut. Nah, continue aja teman-teman, jangan lupa continue. Nah, untuk memenuhi proses tutup buku, maka klik start a new financial year. Selanjutnya Mayop akan melakukan proses tutup buku dan membuka tahun buku baru. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.